episode kali ini mengenai Alzheimer di Indonesia. Alzheimer Indonesia terbentuk karena pengalaman lo pribadi ya. Betul. Ceritain sedikit dong. Yang ketiga, sulit melakukan kegiatan familiar. Di Jepang 3.000 SIM ditarik sama negara Jepang karena 3.000 orang itu lansia yang sebenarnya sudah demensia. Selain itu kita juga ada narasi, navigasi perawatan ALZI. 2 dari 3 orang di dunia akan menjadi caregiver atau akan menjadi orang yang di take care. Artinya demensia is everybody's business. Bye. Jangan dilihat hanya faktor farmakologinya aja. Halo semuanya, terima kasih sudah bersama saya Bayu Sutiono untuk podcast singkat berita kali ini. Seperti biasa, saya pasti akan hadir membawa tamu dan kali ini saya punya concern, mudah-mudahan nanti kalau kalian dengerin topik kali ini atau episode kali ini, tolong bantu dong like dan terutama share. Kalau perlu simpan beberapa hal penting, nanti ada nomor telepon atau sesuatu yang berkaitan dengan topik saya yang saya bawakan hari ini. Karena bisa terjadi pada kita, keluarga kita, ya. Apa topiknya? Pernah dengar Alzheimer? Orang mungkin secara umum nanti dibenahi oleh direvisi juga oleh tamu saya. Orang mikirnya pikun, oh hanya untuk lansia. Nah, apakah sedemikian rupa? Kalau sudah ada keluarga kita yang mengalami pikun, demensia, kita itu sebenarnya bisa apa? Banyak loh ternyata yang bisa kita lakukan. Nah, saya langsung saja kenalkan episode kali ini mengenai Alzheimer di Indonesia. Founder dari Alzheimer Indonesia, DY Suharya. Mbak DY. Halo, Bayu. Apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih. Akhirnya gue ketemu juga sama lo. Karena sahabat baik kita Rosiana Silalahi itu udah pernah long time ago cerita mengenai perjuangan lo merawat almarhumah ibu ya. Betul. Pada waktu itu yang mengalami Alzheimer. Betul. Nanti jelasin ke kita sama nggak sih sama pikun, sama nggak sih sama demensia dan lain-lain. Oke. Di waktu yang nggak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan obrolan kita ini punya banyak manfaat buat yang menonton atau mendengarkan. Amin. Ya. Ya. Sebelum sampai ke rinci-rinci begitu ya, DY. Alzheimer Indonesia terbentuk karena pengalaman lo pribadi ya. Betul. Ceritain sedikit dong. Almarhumah mama menunjukkan gejala lupa-lupa, marah-marah, semua asisten dituduh mencuri, jadi mengganggu damai sejahtera. Yeah. Kenapa passionate about isu ini? Karena quality of life gue terdampak, Bay. Yeah. Satu keluarga terdampak. Kalau ada orang di rumah yang perilakunya membingungkan dan membuat kita serba salah. Terbayang. Iya, jadi karena itulah aku aja nggak ngerti ini kenapa gitu. Sampai akhirnya begitu dapat diagnosa, baru perubahan itu harus terjadi di keluarga. Harus ada rapat keluarga, siapa melakukan apa, siapa yang nyiapin makanan dan sebagainya, sistem caringnya harus disiapin. So bottom line-nya adalah Alzheimer Indonesia terinspirasi pengalaman sendiri dalam merawat mendampingi. Makanya pakai kaos caregiver. Karena menurut data dunia, 2 dari 3 orang di dunia akan menjadi caregiver atau akan menjadi orang yang di take care. Bahkan kita-kita ini. Apa aja, jatuh atau apapun dan sebagainya. Tapi alhamdulillah aku punya orang tua, almarhumah ibu memberi inspirasi di Alzheimer ini. Perjalanan dia di diagnosa vaskular demensia dan Alzheimer. Papa masih ada sekarang, umurnya 96, memberi inspirasi dari healthy aging. Wow. Jadi masih ada dan insya Allah mudah-mudahan ya 3 tahun lagi lah 100 centenarian candidate gitu. Dan itu ayah ini sampai bisa usia panjang. Saya menebak dia tidak terlalu pikun kalau saya boleh begitu, karena ada hal-hal yang dilakukan untuk menahan agar pikun atau demensia itu tidak secara, kan
kata data tuh bilang, saya baca-baca sedikit sebelum ngobrol sama Diwai, Iya, itu mah pasti katanya ya kan. iya. Kita orang tua kita tuh pasti Iya. demensia, tapi bisa diperlambat. Pastinya belum tentu. Karena demensia itu, oke, definisinya dulu ya. Demensia adalah penurunan satu-satu. fungsi otak yang mempengaruhi emosi, daya ingat, pengambilan keputusan, dan fungsi-fungsi otak lainnya. Alzheimer, jadi demensia adalah payungnya. Alzheimer adalah salah satu tipe dari demensia. Ada vaskular demensia yang faktor resikonya dari hal-hal yang berhubungan dengan pembuluh darah, dan otak dan sebagainya. Alzheimer itu yang paling banyak tipenya. Frontotemporal demensia itu misalnya beberapa tokoh-tokoh ya, Lewy body dementia Robin Williams, frontotemporal demensia dan ada afasianya Bruce Willis, Margaret Thatcher Alzheimer, itu semua ada entry point-nya. Nah, entry point-nya ini yang masih terus diselidiki. Yang jelas menurut penelitian terbaru Lancet Research, up to 45%, sekitar 40-an%, resiko demensia bisa diperlambat, bisa dihambat progresivitasnya. Gimana caranya? Caranya kita harus menjaga kesehatan jantung. What's good for your heart is good for your brain. Itu satu. Kalau ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hal-hal dengan jantung dan sebagainya, semuanya harus dikontrol. Gitu. Yang kedua, we are designed to move. Bergerak. 30 menit sehari atau 150 menit seminggu, ada studinya bisa mengurangi resiko demensia sampai 30%. Yang ketiga, nutrisi, gizi seimbang dan sebagainya, protein, sayur-sayuran dan sebagainya, pola buah-buahan, makan, pola makan, kita menggampangkannya, memudahkannya, pola makan, gizi seimbang ini harus dimulai dengan baik. Kurangin gorengan dan sebagainya. Yang keempat, gorengan lagi ya. Sorry banget tuh. Sorry banget nih, kurangin gorengan tuh. Aku juga agak-agak yang enak banget, tapi ya kalau mikir jangka panjang, kita mau investasi otak sehat dari sekarang, dari nutrisi tadi. Terus yang keempat dan kelima tuh hubungannya dengan social engagement. Ada Harvard Adult Development Study yang ngikutin orang sampai 80 tahun, Robert Waldinger, itu menyatakan bahwa kunci kesehatan dan kebahagiaan adalah kualitas relationship and social engagement. Jadi kalau orang-orang tua kita pengen ketemu teman-temannya, reunian, itu that's good for them. Very good. Apalagi di engagement itu mereka bergerak bersama, poco-poco bersama. Penelitian juga, kita pernah bikin penelitian, salah satu psikiatris kita itu meneliti orang-orang pralansia dan lansia yang terkena diabetes type 2 mellitus, diabetes mellitus. Itu diintervensi dengan melakukan poco-poco 3 kali seminggu, 30 menit dalam 3 bulan. Neuroplasticity otaknya itu ada 37%, artinya improvement dalam pengambilan keputusan. Jadi nggak jadi demensia. Dan jadi olahraga yang bersama-sama lebih baik dibanding sendirian. Ini nggak hanya poco-poco ya. Nggak cuma di poco-poco. Beberapa wilayah tuh kan saya lihat ada senam jantung sehat Indonesia untuk lansia. Betul. Kumpullah di situ. Betul. Bawa orang tua kita ke situ. Betul. Dibikin program. Kita sendiri kalau terprogram enak. Rutinitas, ada goal. Ini mumpung awal tahun ya, jadi kita bisa memprogram body, mind, and soul kita bagaimana gitu yang mau kita programkan agar kualitas hidup kita tetap baik. Mumpung ketemu Diwai, kalau istilah pikun yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia itu di mana? Di antara demensia payungnya dan Alzheimer tadi. Good question. Kita bikin kampanye nih, kenali demensia dari sekarang, kenali 10 gejala umum demensia Alzheimer. Nah, kenapa kita punya tagline jangan maklum dengan pikun? Ini sahabat saya bantu saya dari konteks Amalia namanya, bantu saya dalam mendesain ini semua dengan konteksnya ini karena datanya sudah ada di public domain 10 gejala demensia Alzheimer. Tapi orang mungkin kalau dengar Alzheimer nggak ngerti ini apa. Demensia dari kata Latinnya adalah out of the mind. Jadi something yang beyond the mind gitu. Nah, kata kunci yang sering kita pakai kan pikun. Jadi jangan maklum dong dengan pikun.
Kalau Oke. kacamata ketinggalan di kulkas 10 kali sehari sudah mengganggu hari-hari aktivitas. Tapi orang suka nanya, jadi bedanya apa pikun sama lupa biasa? Kalau lupa biasa cuma sekali 2 kali dan itu namanya information overloaded. Oke. Jadi otak kita tuh punya nggak lupa parkir di mana tadi dan sebagainya karena sebenarnya otak kita terbatas gitu dalam Iya. terstimulasi dan Lagi sebagainya. banyak hal yang dipikirkan, Iya. jadi ada 1-2 hal Iya, yang iya. miss kita Betul, kan. betul. That's lupa gitu. Exactly. Oke. Tapi kalau lupanya udah sampai 10 kali sehari, sampai lupa jalan pulang, banyak kasus lansia hilang, kognitifnya dan sebagainya terganggu, that's the pikun yang kita definisikan agar Iya. dekat dengan masyarakat, tidak menganggap remeh isu Iya. pikun ini. Sehingga kalau sudah ada gejala-gejala semacam itu, Iya. kita biasa menyebutnya pikun Iya. karena beberapa kali ini udah pikun nih, udah gitu pikun ya. nih Iya, ya. iya. Nah itu kemudian sebenarnya ada hal-hal yang kemudian bisa kita lakukan. Betul. Nah, itu. Betul. Oke. Jadi jangan didiemin kalau ada gejala yang sepertinya mengganggu ritme atau daily activity. Oke. Gitu. Apa aja tuh Oke. DIY sehingga masyarakat bisa segera tahu selain bahwa nanti ya lebih lengkapnya, Ya. lebih rincinya Ya. bisa menghubungi Ya. Alzheimer Indonesia ya. Bisa kontak. Oke, karena dari pengalaman merawat nyokap, Yes. Alzheimer Indonesia ini kemudian menyediakan berbagai informasi. Betul. Koreksi saya ya kalau Betul. dan apa saja yang harus dilakukan, Yes. menghubungi siapa, ini Yes. ada di sini semua. Yes. Makanya saya bilang dari tadi dengerin dan kemudian catat nih hal-hal ini. Silakan Diwa. Ya, oke. 10 gejala demensia Alzheimer. Yang pertama gangguan daya ingat. Oke. Jadi sering lupa tadi yang baru datang itu siapa ya gitu. Bahkan lupa tadi udah makan atau belum. Oke. Atau lupa mengulang-ulang hal yang sama. Yang kedua sulit fokus. Ini kejadian juga. Mestinya masak itu pakai garam, pakai gula. Gitu kan. Jadi kurang fokus dalam cara memasak dan sebagainya. Itu contoh aja. Iya. Yang ketiga sulit melakukan kegiatan familiar. Di Jepang 3.000 SIM ditarik sama negara Jepang karena 3.000 orang itu lansia yang sebenarnya sudah demensia. Waduh. Banyak oke. kasus mereka jalan nyetir mobil beda arah, mestinya satu arah dia terabas Terobos. terus dan sebagainya. Karena itu membahayakan orang lain Sangat, kemudian. nah itu dia bagaimana ini efeknya juga jadi besar ke lingkungan. Yang keempat disorientasi, bingung ini sekarang di mana ya, tempatnya di mana, terus lupa jalan pulang dan sebagainya. Tadi hubungannya dengan disorientasi. Iya. Yang kelima kesulitan memahami visuospasial. Saya ingat ibu saya nuangin air dulu ya, tumpah karena nggak tahu Nggak persis. jaraknya. Oke. Ya. Oh. Waktu tumpah karena tidak berpengetahuan, Pak semuanya teriak, aduh jadi berantakan, jadi ini deh, itu deh gitu kan. Kalau saja kita tahu itu adalah salah satu gejala demensia Alzheimer, gak mungkin dong kita marahin ibu kita sendiri, orang tumpah. Iya. Bahkan, wah ini harus segera didiagnosa gitu ya. Nah itu salah satu, itu yang kelima. Yang keenam, gangguan berkomunikasi. Nyebut jam gitu, ini jam dinding atau jam tangan gitu nggak tahu persis. Bedain jam dinding sama jam tangan. Oke. Atau di tengah ngobrol bingung tadi ngomongin apa, tiba-tiba topiknya berubah yang nggak ada hubungannya sama sekali. Ya. Yang ketujuh, menaruh barang tidak pada tempatnya. Karena lupa menaruh barang tidak pada tempatnya, jadi semua asisten rumah tangga dulu dipecatin. Karena dituduh nyuri CD, nyuri piring. Iya. Dan kita semua kayak yang gimana sih orang kita terbantu kok sama support system itu. Iya. Jadi Iya. ribut dan sebagainya. Yang kedelapan, salah membuat keputusan. Ini ibu saya bayar tukang sayur 500.000 rupiah. Untung tukang sayurnya jujur Bu, cuma 50.000. Tapi kita nggak ada yang tahu itu demensia waktu itu. Iya. Saya ajak ibu saya waktu itu belanja di salah satu supermarket, 250.000 gitu.
Dia buka dompet lama banget. Mama ini lama banget sih, masa bayar gitu aja lama. Terus aku kayak ngerebut gitu, nih segini gitu kan. Kan gak bagus itu, kasar seperti itu. Udah lupa uang 100 itu apa, 50 apa. Yang mana lembar 100 ribuan. Exactly, exactly. Baju ke acara kondangan waktu itu pakai kaos kaki kiri merah yang merah di kiri, yang kaos kakinya yang biru di kanan. Kok ke kondangan pakai kaos kaki? Gitu kan? Itu salah satu gejala juga, sulit membuat keputusan. Yang ke-9 ini apatis, menarik diri dari pergaulan, nggak suka pergi kemana-mana. Ada kingdomnya di rumahnya aja dan sebagainya. Kayak antisosial, hati-hati juga ya. Yang terakhir, perubahan perilaku dan kepribadian. Ini gejala ke-10, emosinya naik turun. Karena emosi naik turun, berapa menit bisa ketawa-ketawa, berapa menit kemudian bisa berubah curiga, lagi. Depresi, terus mudah kecewa, putus asa dan sebagainya. Nah, kalau kita udah tahu 10 gejala ini, kalau ada, nggak usah 10-10-nya nih ya. Nggak usah 10-10-nya, satu aja, gitu, 2 aja. What to do? What to do adalah kontak Alzheimer Indonesia, website kita di alzi.or.id, care line kita 0811 822 594. Nanti kita munculkan di layar, jadi bisa dicatat ya. Follow kita, social media alzi_Indonesia untuk mencari bantuan informasi, apakah ingin deteksi dini, kognitif, bisa dihubungkan ke mitra-mitra kita, tenaga dokter profesional, dimanapun di seluruh Indonesia. Ya, psikiatri, geriatri, saraf, tapi itu sesuatu yang sebaiknya memang harus kita programkan gitu. Karena ini sesuatu yang penting, diagnosa itu, timely diagnosis. Dunia sudah menyatakan bahwa untuk mencapai diagnosa banyak delay sampai 3-4 tahun. Karena it's not visible kan. Ini sesuatu yang sepertinya tidak kritis gitu. Jadi begitu ada gejala, kita harus memastikan siapapun itu, misalnya orang tua kita, dia sampai di tahap apa. Betul. Tahap ini akan penting menentukan langkah selanjutnya. Betul. Program kesehatannya apa, intervensinya apa, jenis demensianya apa. Berarti programnya, rehabilitasi mediknya apa dan sebagainya. Tapi penegakan diagnosa ini yang penting pertama kali. Nah, kita harus ingat betul itu ya. Dan begitu nanti sudah terdiagnosa pada tahap tertentu, Alzheimer Indonesia nanti akan terus menemani, membantu apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga, siapa orang-orang terdekatnya, itu akan dilakukan seperti apa persisnya, Diwai? Jadi kalau kira-kira ada gejala, kontak tadi nomor Alzheimer Indonesia. Kita punya berbagai program utama yang rutin, reguler. Caregivers meeting, salah satunya kemarin kita melakukan caregivers meeting. Ada supporter kita yang menyediakan rumahnya yang cukup luas dengan kebunnya dan gardennya itu, sehingga orang dengan demensia datang berkebun. Di lantai 2-nya caregiversnya me time. Caregiversnya me time, dicek level stress burnout-nya. Sehingga jangan sampai pasiennya jadi bertambah di rumah. Karena caregiversnya nih butuh ketahanan fisik, mental dan sebagainya. Di luar negeri, caregiversnya unfortunately meninggal duluan. Karena tidak seperti Asia atau Indonesia yang dekat bisa. Yang mana bisa caregivers kontak. Ini banyak keluarga sendiri biasanya kalau di Indonesia family caregivers sama paid caregivers itu beda. Paid caregivers itu orang yang kita hire untuk membantu hari-hari dan sebagainya. Tapi family caregivers banyak yang pass away di luar negeri. Harapan saya di Indonesia enggak, karena kita dekat kinship sisterhood, brotherhood, family based dan sebagainya. Selain caregivers meeting, kita juga punya program caregivers counseling online. Karena susah meninggalkan orang dengan demensia. Jadi bisa lewat online, dibantu tim dari mitra kita, Pulih at the Peak, Yayasan Pulih, yang membantu memberikan counseling untuk para caregivers, bagaimana plannya. Selain itu kita juga ada navigasi perawatan ALZI, yaitu yang online.
di online itulah akan dijabarkan atau dibantu apakah bagaimana program program yang baik gitu ya. Mulai Jadi deteksi kalau nggak dini kah bisa datang gitu. langsung Iya. ke tempat-tempat ini, Iya. ada yang online, nih Online, ya. iya. Wah, bukan main. Good. Dan ada home visit juga. Jadi kalau sudah mendapat diagnosa lalu dokter memberikan terapi farmakologi, kita memberikan non farmakologinya, dukungan pasca diagnosa. Ya misalnya Indonesia sekarang ada cek kesehatan gratis. Setelah cek kesehatan gratis, lalu apa? Alzheimer Indonesia ada di situ. Alzi ada di situ memberikan dukungan pasca diagnosa dan kita ingin bekerja sama dengan berbagai mitra agar tidak dianggurin setelah tahu ada skor yang kurang baik atau gangguan kognitif dan sebagainya. Selain ini juga banyak sekali researcher muda yang sering kontak kita yang mau melakukan berbagai penelitian, menciptakan aplikasi dan sebagainya. Divisi edukasi banyak Jadi berhubungan di banyak situ. pihak yang kemudian ingin membantu. Iya. Kalau zamannya sekarang teknologi, mereka bikin aplikasi Betul, dan lain-lain. Betul. Di titik mana ini akan terbantu, Betul. itu sangat terbuka ya Sangat bagi terbuka. Alzheimer Indonesia. Sangat terbuka sekali. Jadi ada dua hal ya Ya. bagi Alzheimer Indonesia Ya. yang terkena disease-nya, Ya, kita take kebanyakan orang care. tua kita dengan orang yang nanti akan merawatnya, terutama keluarganya. Iya. Jadi ada dua hal nih Iya. yang harus dikerjakan Alzheimer Indonesia. Dua target audience, ya kan? Target audience. Tapi the bigger picture-nya adalah untuk anak-anak muda Gen Z, investasi otak sehat dari sekarang. Artinya ya tadi intervensi di lifestyle. Iya. Ya, Penting kalau tuh ya. lifestyle-nya nggak dibenerin, 10-20 tahun lagi bisa berdampak. Makanya kita selain tagline jangan maklum dengan pikun, kita juga punya tagline stop galau, dampaknya terasa di hari tua. Galau tuh. Galaunya di deadline-in gitu loh. Jangan kelamaan kalau galau, Oke. kalau sebel dan sebagainya. Karena efek kan di Memang body, ada mind and soul. di usia berapa rata-rata Alzheimer itu? Bayangan saya nih sampai sekarang ngobrol sama Diwai kan usia tua nih 70 tahun gitu. Iya, betul. Ada yang bisa kena ini lebih muda? Ada. Wah, Ada. serius? Serius, ada di komunitas kita yang di usia 40, late 40s kena, Belum 50 bisa kena. laki-laki sehingga satu keluarganya terdampak. Yang onset demensia. Ada kurang lebih 200.000 yang onset demensia di Amerika, 70.000 di Inggris. Data di Indonesia belum ada yang onset. Kalau data global 55 juta orang demensia di dunia, 26 juta di Asia Pasifik, 1,2 juta di Indonesia, tapi 2050 bisa jadi 4 juta. Yang berarti ada 1 juta keluarga terdampak. Dan usia 60 ke atas memiliki faktor resiko lebih besar dibanding yang usia muda. Yang usia muda bisa dari genetik, bisa dari brain damage, jatuh dari motor dan sebagainya. Dan ini masih belum jelas datanya. Tapi resiko demensia lebih besar di 60 ke atas dibanding di usia muda. Jadi concern nih saya. Dan mudah-mudahan yang mendengarkan dan menonton kita juga saya langsung ingin tanya, kalau begitu apa yang harus kita lakukan selain tadi pola makan? Itu tadi. Apalagi dan ini kan juga akan berlaku bagi orang tua kita. Ada nih demensianya begitu ya, ada Alzheimer-nya. Kalau kita lakukan pola makan yang baik, bergerak itu segala macam, dia memperlambat dia untuk makin parah begitu, bahasa saya gitu ya. Iya. Apa aja tuh yang harus bisa kita lakukan sebagai investasi ke depan? Itu tadi yang Bayu olahraganya 30 menit sehari nggak per hari, 150 menit nggak per minggu. Per minggu, saya rasa ada. Good, jadi on track dari fisikalnya. Dari makanannya sayur, buah setiap hari dengan protein dan sebagainya. Dari social engagement, rutinitas, hal-hal yang connecting with people yang bikin happy dan sebagainya rutin juga. Masih jalan. Oke, good. Kecuali party ya, party kita udah turun. Lewat ya. Ada masa-masanya dulu ya. Nah, terus tadi melatih otak kita untuk hal baru. Nah, ini nih. Belajar bahasa
yang lain. Oh itu. Ya, biasa Mengisi nulis pakai tangan TTS? kanan, yes, Sudoku, Oh, TTS dan sebagainya. saya suka isi TTS-nya Kompas tuh, yang Iya, buku, yang iya, suka beli di iya, toko iya, iya, buku, itu iya. nggak apa-apa tuh ya, Ya salah satu. bagus, bagus. Oke. Hmm. Artinya semua hal ini perubahan lifestyle, yang penting konsisten dan sebagainya adalah menurut penelitian dan standar di dunia bisa mengurangi risiko demensi Alzheimer. Oke. Nah, tapi kadang-kadang kita nggak konsisten kan melakukannya. Setuju. Nah, karena Konsisten itu consistency is key. kita udah sering dengar tuh, Iya. bahkan di poster-poster di Iya. gym Iya, gitu, iya, di iya, tempat iya, olahraga. Iya, iya. The key is consistency. Consistency. Iya. Tapi berat banget memang Emang untuk berat, konsisten. emang berat. Dan our body never lies. Iya. Pasti Setuju. bilang deh badan ini kalau udah capek atau udah overdose atau dan sebagainya. Jadi buat yang sehat, investasi otak sehat dari sekarang, buat yang didiagnosa demensia tidak berhenti di situ. Saya bangga sekali ada suami istri demensia. Kita berhasil merangkul mereka dan mereka akan ikut jalan Camino de Santiago de Compostela 40 km di Spanyol. Oh. Juni sampai Juli ini. Oh. Dan bulan Alzheimer Dunia September nanti kita akan mempersembahkan cerita mereka. Ini dalam rangka itu. Bulan Alzheimer Dunia Bulan September Alzheimer nanti. Dunia. Oh. Jadi setiap tahun satu komunitas namanya Walk the Talk Demensia, Global Brain Health Initiative, itu selalu mengundang orang demensia sedunia. Nah, orang demensia sedunia itu memimpin jalan tersebut, jalan spiritual walk. Dan artinya setelah diagnosa life continues. Jangan di rumah saja, jangan didiemin saja, dibikinin program dan sebagainya sehingga they feel ada purpose lagi dalam hidupnya. Yang paling sulit kan saya terbayang what to do kita terhadap mereka, sikap kita, cara bicara kita. Betul. Nuang air salah tadi bagaimana kita jangan dimarahin kan, tetapi diingatkan kembali hal-hal semacam itulah bersama Alzheimer Indonesia. Betul. No worry, kita akan temani caranya seperti apa. Ya, sign up di training program kita. Ada berbagai program training free yang kita rencanakan. Ada, ya tentunya dengan semua program yang kita lakukan, yang free, ada yang bagian di video, produksi dan sebagainya. Tapi ini semua kalau kita lakukan berbagai training ini, tentunya dengan investasi itu atau donasi itu membantu keberlanjutan program kita. Yang akan diputar kembali untuk keberlanjutan ini. Betul. Dari tahun berapa Alzheimer Indonesia? 2013. 2013 sampai sekarang go on nih ya. Iya. Terus mendampingi. Jadi di tahun ini ulang tahun ke-13. Dan ini sesuatu yang kita nggak hanya tadi ya 2 target audience, orang dengan demensia ada programnya, tapi yang merawatnya juga perlu melakukan beberapa langkah-langkah sehingga mereka tetap sehat dan sebagainya. Tapi generation Z pada umumnya pasti sebagai cucu jangan pegang HP terus kalau deket eyangnya atau kakek neneknya, karena ada berbagai kakek nenek atau eyang itu ngadu ke kita. Tolong bilangin dong edukasi ke anak cucu saya kalau mau berkunjung mendingan jangan pegang HP, rasanya lonely juga. Walaupun secara fisik mereka datang. Jadi diajak ngobrol, engage, atau main bareng di HP-nya. Atau main bareng. Iya, dan sebagainya. Hal-hal semacam itulah yang akan lebih berguna bagi mereka. Betul. Dan ada gunanya kita berkunjung ke orang-orang kakek nenek kita. Betul. Begitu ya. Oh, menarik. Respect to elderly. Dari Alzheimer Indonesia dengan segala concernnya, saya pengen tahu pastikan semua data dikumpulkan, terutama ke DY dan tim di Alzheimer Indonesia. Sampai sekarang nih, adakah obat, pil begitu atau tablet yang kemudian bisa membantu agar Alzheimer ini tidak terjadi atau bagaimana? Sampai perkembangannya risetnya sekarang. Oke, riset terakhir ada obat yang terbaru, tapi semua obat ini hanya menghambat progresivitas. Jadi bukan menyembuhkan. Tidak menyembuhkan, belum menyembuhkan. Mudah-mudahan dengan berbagai penelitian akhirnya ada obatnya. Ini terus kan mereka masih berjalan ya? Terus penelitian. Ada ratusan lebih in the pipeline berbagai obat-obatan yang sedang diteliti dan ini sesuatu yang kita
terus akan lakukan dengan keterlibatan ALZI di global Alzheimer Disease International. Tapi di negara kita ini tentunya fokusnya makanya kuat di preventif. Pencegahan lebih penting kita lakukan agar tidak sampai terdiagnosa demensia Alzheimer tadi. Dan harapan kita dengan kegiatan atau program yang ada di Indonesia dengan cek kesehatan gratis, ada penguatan terhadap family caregivers lewat training, lewat edukasi, itu ditambah lagi dengan adanya berbagai penelitian ini, lebih baik kita semua bekerja sama dan align semua gitu. Karena semua orang pasti punya potensi yang bisa dikontribusikan dalam menciptakan negara ramah lansia dan ramah demensia. Iya. Dengan segala usaha tersebut, ini salah satu saja adalah brosur. Kemudian ada buku-buku seperti ini. Journey of Caring. Itu ditulis bersama-sama ahli-ahli multidisiplin, interdisiplin dari pendukung kita selama ini, dari dokter saraf, geriatri, psikiatri, fisioterapi, psikolog, perawat, dokter gigi, dan sebagainya. Artinya demensia is everybody's business, Bay. Jangan dilihat hanya faktor farmakologinya aja atau dokternya aja, tapi yang penting keluarga, caregiver, kualitas hidupnya harus terus baik. Karena sekali lagi kita kembali lagi ke depan di awal obrolan, Alzheimer Indonesia mencapai ini semua, betul-betul DIY ini secara pribadi saya ngalaminnya, dan saya tahu waktu itu saya susahnya gimana, kurangnya di mana, sehingga kemudian gue bikin ini supaya orang lain kalau mengalami ini siap, kira-kira gitu ya. Dan kita beruntung banyak didukung komunitas. Ada 20 koordinator wilayah di 20 kota di Indonesia dan 8 di luar negeri. Core will kita, mereka adalah garda terdepan dalam memberikan dukungan yang terbaik. Sampai gitu. 13 tahun ini ya. Kalau boleh sedikit saya juga membacakan, tahun 2022. Koreksi saya nih kalau saya membacanya salah. Healthy Aging 50 Leaders by the UN Decade of Healthy Aging in 2022. Itu disematkan kepada DIY Suharya. Terima kasih. Begitu. Ada 50 orang di dunia. 50 orang yang di dunia. Melakukan segala upayanya untuk di berbagai menciptakan bidang. Di berbagai bidang. Khusus di aging. Tapi di berbagai berbagai disiplin. Mereka memiliki perannya masing-masing. Di Vietnam ada dan sebagainya. Kita juga beruntung bermitra dengan Atmajaya ya, karena mereka mendukung kita dari awal. ALZI Academy Healthy Aging Center juga terwujudkan di Atmajaya, dan mudah-mudahan semakin banyak universitas juga akan kita mudah-mudahan banyak kampus. Kalau perlu jangan di Jakarta, Indonesia Timur, Indonesia yang agak di barat sana, Sumatera. Di Medan actually kita udah mendapat positif respons dari USU. Dan ini sesuatu hal yang memang udah chemistry-nya udah vision-nya udah sama gitu. Kalau bagaimana kita menciptakan pusat center of healthy aging dan demensia. Dengan segala pencapaian Alzheimer Indonesia secara pribadi dan seluruh tim DIY, apalagi apakah semua udah tercapai atau masih banyak yang ingin dicapai? PR-nya masih banyak. Dan nggak mungkin 13 tahun udah nih ya. Masih banyak PR-nya. Dan saya mengapresiasi ALZI yang dipimpin oleh Rani, Asmara Pusparani sebagai Direktur Eksekutif dan tim sekretariat ya. Ini tim sekretariat anak-anak Gen Z yang keren-keren banget. Ada Ara, Gen Z kayak Najma. kita nih ya. Kita Gen Z ya. Kita Gen Z ya. Kan boleh ngaku-ngaku. Iya. Ini tim Gen Z ini all out sekali gitu dalam
Ada banyak juga dari mereka yang memiliki keluarga yang demensia. Begitu salah satu Iya. benang merahnya Benang itu. merahnya ada di situ. Tapi kalaupun nggak punya orang tua yang demensia, passionnya ada di situ. Saya Bukan mau main. saya mau apresiasi tim Alzi sekretariat yang sudah all out under leadership Rani. Dan itu dengan nggak mungkin kita bisa 13 tahun seperti ini kalau governance-nya nggak solid. Juga para pembina, pengawas, pengurus, relawan semua memiliki perannya masing-masing, dan tentunya family caregivers supporter kita selama ini yang kita coba bantu paling tidak kualitas hidupnya bisa terjaga. Iya. Ya. Saya di 13 tahun Alzheimer Indonesia berharap maraton lari nih, kalau lari ini maraton dan belum finish nih, belum 42 kilo nih belum finish. Belum. Masih Terus panjang. Berjuang dan saya salut dan bertepuk tangan untuk generasi Z yang masuk di sini dengan berbagai alasan mereka, karena itulah tongkat estafet Alzheimer Indonesia yang masih akan terus diperjuangkan. Banyak PR yang harus dilakukan. Milenial juga ikut sih. Milenial Jangan juga sampai ikut ya. left behind. Iya, semua yang ingin terlibat, baby boomers, monggo menghubungi Alzheimer Indonesia. Iya. Stakeholdernya akan bertambah luas dan bertambah kuat dengan begitu. Bagian akhir, DY, obrolan kita mungkin singkat dan padat, tapi saya pengen pesan dari DY buat seluruh masyarakat, karena saya nggak bicara kepada orang tua kita deh. Tapi orang tua kita mungkin di usia-usia yang rentan terhadap Alzheimer. Bahkan diri kita sendiri sebetulnya, betul kan ya? Betul. Iya. Betul. Apa pesan-pesan DY yang jangan yang harus atau paling digarisbawahi? Investasi otak sehat dari sekarang. Itu ya. Respect terhadap orang tua, karena begitu kita respect orang tua, rezeki dari atas bawah, kiri kanan depan belakang lancar. Itu saya alami sendiri. Dan yang ketiga, be aware, kenali demensia dari sekarang, tapi aware dari perilakunya atau apapun dan tidak anggap remeh. Makanya tagline-nya jangan maklum dengan pikun. Ya, itu yang harus kita jadikan mindset kita sekarang. Karena mungkin di sekitar kita, keluarga terdekat kita memang bisa jadi akan mengalami demensia ini atau Alzheimer ini. Ini bukan pertama dan terakhir. DY dan teman-teman di Alzheimer Indonesia, mudah-mudahan ini menjadi bagian kita semua untuk terus menyebarkan concern kita, awareness kita terhadap Alzheimer di Indonesia. Sukses terus 13 tahun Alzheimer Indonesia. Thank you. DY Suharya, terima kasih sudah mampir. Kita ketemu lagi di obrolan yang lain. Sampai ketemu lagi. Thank you teman-teman semua, sama-sama. Teman-teman semua, data semua akan saya munculkan sepanjang dari tadi ya. Pasti sudah terus saya tampilkan supaya teman-teman bisa mencatat. Kalau ada sesuatu mengenai pikun, jangan maklum, segera hubungi Alzheimer Indonesia. Mereka tahu harus apa dan kita akan dibimbing, ditempel one on one begitu, agar kemudian kita bisa menemani orang-orang tersayang kita dan kitanya sendiri juga ditemani. Selamat berjuang dan jangan takut terhadap Alzheimer. Kita harus hadapi dengan lapang dada begitu ya. Iya. Dan kita juga menciptakan peran baru yaitu Care Navigators, membantu menavigasi perjalanan perawatan pendampingan itu. Itu. Jadi banyak sekali peran yang bisa kita ikut nyemplung di Alzheimer Indonesia. Jadi relawan, jadi Care Navigators, jadi memimpin senam otak. Otak terus harus diaktifasi. Kapan-kapan Singkat Berita mampir ya ke salah satu aktivitas mungkin ya. Yes, definitely. Follow kita makanya. Yes. Thank you. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Thank you. Bye DY. Bye you. Pamit dulu. Kita ketemu lagi di podcast Singkat Berita yang lain. Sampai jumpa.